Selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Mari kita mensyukuri dan menikmati berkat pemberian Tuhan di pagi hari ini. Dengan kita mengawali hari ini melalui embun pagi. Oleh sebab itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita semua. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mensyukuri pemberian-Mu ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kicauan burung dan juga matahari serta orang-orang yang kami kasihi yang bersama dengan kami. Serta udara segar yang Tuhan berikan adalah wujud kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan untuk kami. Maka kami datang di altar-Mu yang kudus, mensyukuri berkat-Mu, seraya mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami firman yang menjadi pelita dan penuntun dalam hidup kami. Biarlah kami boleh mendengarkannya. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah Saulus bertobat, dampaknya. Terambil dari Kisah pasal yang ke-9 ayat 11. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 11 yang demikian firman Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, ada pepatah Jawa yang menyatakan, sengit ndulit, gething nyanding. Ungkapan itu menyatakan kepada orang-orang agar bijaksana dalam bersikap. Artinya, bahwa manakala orang membenci, suatu saat dia akan mencolek atau meminta bantuannya. Siapa orang yang sangat benci, bisa saja terjadi suatu saat justru dia akan bersanding dengannya. Kebencian yang begitu dalam dan besar bisa berubah menjadi cinta yang besar. Itulah yang kita lihat dalam diri Saulus, orang Farisi yang memiliki kebencian yang sangat besar terhadap Kristus dan pengikutnya. Hatinya berkobar-kobar untuk menangkap dan membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Sampai akhirnya dia meminta surat kuasa dari imam besar untuk dijadikan pegangan dan disampaikan kepada majelis Yahudi yang ada di Damsyik, dan melalui surat itu menjadi sebuah senjata dan gaman untuk melakukan penangkapan dan pembunuhan kepada orang-orang Kristen, yaitu pengikut-pengikut Kristus. Oleh sebab itulah, Saulus begitu sangat terkenal. Bukan karena kepandaiannya, ataupun juga kesalehannya, tetapi dia sangat terkenal oleh karena kekejamannya. Orang sangat takut kepada dia, secara khusus para murid. Mereka begitu takut kepada Saulus. Dan dengan surat itulah pada akhirnya Saulus melakukan penganiayaan terhadap pengikut Kristus. Sahabat yang terkasih, di dalam proses dan kejadian dia melakukan penganiayaan, kalau kita membaca secara keseluruhan, maka kita melihat bahwa pada suatu saat ketika dia sedang dalam perjalanan, Tuhan Yesus menjumpai
dia. Perjumpaan yang sangat berarti dalam dirinya. Sebab melalui perjumpaan itulah dia mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa, yang tidak akan mungkin dia lupakan. Yaitu ketika tiba-tiba dia tidak bisa melihat apa-apa. Saat Yesus menjumpai dia, seketika juga ada kejadian yang aneh di mana dia tidak bisa melihat kembali. Dia tidak bisa melihat sekelilingnya. Matanya tiba-tiba serasa buta. Sahabat yang terkasih, Paulus, yang pada akhirnya bernama Paulus, dahulu bernama Saulus, menderita buta secara jasmani. Tapi bisa kita pahami bahwa pada titik tertentu Saulus berada di dalam kegelapan. Dia seperti ada di lorong gelap dan tidak terbatas dan tidak ada ujungnya. Dia tidak mampu melihat apapun. Dia serasa ada di dalam kegelapan. Selama 3 hari, dia tidak berdaya. Dia tidak bisa melihat apa-apa dan tidak bisa makan dan minum. Sungguh penderitaan yang sangat berat baginya. Dan ketika itu dialami, maka tak satu pun yang dapat dia lakukan untuk menolong dirinya. Ternyata kekuasaan, kemampuan, kekayaan yang dia miliki tak dapat menolong dia untuk bisa melihat kembali atau bisa makan dan minum kembali. Baru setelah itu, Tuhan Yesus menyuruh Ananias untuk datang berkunjung kepadanya dan memberikan berkat penyembuhan kepadanya. Dan oleh karena kuasa Kristus itulah pada akhirnya Saulus bisa melihat kembali dan dapat makan dan minum. Dia pulih kembali seperti sedia kala. Sahabat yang terkasih, lalu apa yang kemudian dilakukan oleh Saulus? Ketika dia sembuh dan pulih, lalu tanpa berpikir panjang dan tidak membutuhkan waktu, dia datang dan mengatakan kepada Ananias untuk mohon dibaptis. Artinya, dia ingin menjadi pengikut Yesus. Dia ingin menjadi murid Tuhan Yesus. Pertobatan itulah yang pada akhirnya kita lihat di dalam diri Saulus. Sahabat yang terkasih, dari kisah ini ada 2 hal yang menarik untuk kita semua renungkan. Yang pertama adalah tentang pertobatan Saulus. Pertobatan Saulus sering menjadi inspirasi bagi kita sekalian tentang bahwa selalu ada pengharapan dan jalan keluar bagi setiap manusia asal dia mau bertobat. Bahwa hidup manusia tidak akan selalu ada di dalam kegelapan. Selagi ada Tuhan Yesus, selalu ada celah dan pengharapan untuk menjadi lebih baik, yaitu memiliki kehidupan yang lebih baik. Dan kunci dari semua itu adalah pertobatan. Sahabat, pertobatan adalah kalimat atau kata yang sering kita dengar di mimbar-mimbar maupun dalam ucapan kita. Tetapi kita sadar bahwa tidak mudah untuk bertobat.
Karena bertobat itu artinya berbalik arah. Kalau dulu menjauhi Tuhan, sekarang dekat kepada Tuhan. Berbalik arah 180 derajat. Dari orang yang membenci menjadi orang yang menyukai. Dari orang yang berbuat jahat menjadi orang yang berbuat baik. Dan itu bukan persoalan yang mudah. Saulus bisa bertobat karena pengalaman dahsyat yang dia alami. Saya ingat kisah seorang teman yang pada akhirnya dia berhenti untuk melakukan segala hal yang tidak baik ketika gempa bumi yang melanda kota Jogja pada tahun 2006 meluluh lantakkan rumahnya dan merenggut nyawa anaknya. Dulu dia orang yang betul-betul tidak pernah memperhatikan kehidupan keluarganya dan keimanannya. Tapi karena pengalaman itulah membawa dia bukan menjauh dari Allah, tetapi dia sadar bahwa hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan sejak saat itu, dia lalu bertobat dan hidup lebih baik. Sungguh ironis. Seringkali kita bertobat ketika betul-betul ada peristiwa dahsyat terjadi dalam kehidupan kita. Orang seringkali harus dijewer panjang dan menyakitkan untuk bisa menengok. Kadang-kadang kita harus dijatuhin batu untuk bisa melihat ke atas. Itulah ilustrasi yang pernah kita dengar. Ada seorang pekerja yang giat bekerja. Dan di atasnya ada mandor yang meminta dia untuk mengambilkan batu. Meskipun dia teriak-teriak, tapi pekerja ini tetap tunduk dan asik mengerjakan sesuatu. Ketika orang ini tetap tidak mendengar, lalu mandor ini menjatuhkan beberapa kerikil kepadanya. Dan dia tidak melihatnya. Tapi begitu ada batu besar dijatuhkan pada dirinya, baru dia mendongak dan melihat ke atas. Kadang-kadang itulah yang terjadi dalam diri kita. Sungguh ironis. Tetapi marilah kita tidak harus mengalami seperti itu. Mari kita peka pada teguran, nasihat dari Allah yang bisa saja bekerja melalui firman Tuhan, melalui orang-orang di sekitar kita. Hidup pertobatan menjadi penting dalam kehidupan kita. Dan pertobatan itu harus nyata dalam sikap hidup kita sehari-hari, melalui perkataan dan perbuatan kita. Dan itu dinyatakan dengan sungguh oleh Saulus. Ketika dia bertobat, maka dia kemudian mewujudkan pertobatan itu dengan benar-benar menjadi manusia baru. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan aku maju ke depan. Dia mengubur dan melupakan semua keburukan dan juga hidup lamanya, masuk dalam kehidupan baru sebagai pekabar Injil yang luar biasa. Kemampuannya, kepandaiannya, kekayaannya sangat membantu dia mewartakan Injil kepunyaan Kristus. Sebagai orang Yahudi, orang Farisi, dia paham betul tentang hukum-hukum yang ada, sehingga dia bisa berdebat dan memberikan pembelaan atas kekristenan. Sebagai orang dengan punya kewargaan Romawi, maka dia juga bisa bicara dengan orang-orang non-Yahudi. Tuhan memakai dia menjadi pekabar Injil, sehingga kekristenan tidak hanya dikenal oleh orang-orang Yahudi,
tetapi juga non-Yahudi. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah pertobatan kita itu seperti Saulus yang berdampak besar pada pekabaran Injil? Demikian juga diri kita. Apakah berdampak besar pertobatan kita dalam pekabaran Injil? Yaitu ketika orang-orang di sekitar kita mengenal bahwa kita orang Kristen, pengikut Kristus, murid Tuhan Yesus. Ketika orang-orang bisa merasakan kehadiran Kristus di tengah-tengah kehidupan mereka yang hadir dalam hidup kita, yang membawa damai sejahtera, keramahan, kemurahan hati, kelemah lembutan, dan pengampunan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang berdampak dalam kehidupan ini, dampak yang baik, dampak yang penuh sukacita untuk sekeliling kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Firman yang memulihkan, menyelamatkan, dan menyembuhkan kami. Firman yang mengajar kepada kami bagaimana kami hidup selaku anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Jadikan kami bukan hanya pendengar tetapi pelaku firman-Mu. Amin. Mari kita akhiri dengan menerima berkat dari Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin.